Iya, salah satu kasus yang cukup menyedot atau menyita perhatian publik Indonesia umumnya dan juga NTT khususnya ya, Nusa Tenggara Timur, yakni terkait dengan kasus yang menimpa seorang anggota polisi ya, ada Rudy Suik. Jadi berdasarkan hasil sidang etik yang dilakukan oleh Komisi Etik Polda Nusa Tenggara Timur ya, memecat Rudy Suik karena dia telah melakukan 5 kali pelanggaran ya, pelanggaran terkait etik, sehingga dia diputuskan atau dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari anggota polisi. Kasus ini pun menjadi viral ya, bahkan ya sampai harus Kapolda Nusa Tenggara Timur diundang oleh Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum itu untuk memintai klarifikasinya dalam acara RDP ya, rapat dengar pendapat. Dan berdasarkan laporan dari Kapolda NTT, bahwa memang Rudy Suik itu dia melakukan 5 kali pelanggaran sehingga dia diberhentikan. Namun di pihak Rudy Suik sendiri, dia membantah. Jadi menurut dia, jadi dia diberhentikan dari anggota polisi itu lantaran dia sedang menyelidiki kasus dugaan mafia bahan bakar minyak ya, atau BBM. Sehingga kedua belah pihak ini, baik itu Rudy Suik maupun juga jajaran Polda NTT, itu tidak menemukan titik terang. Jadi mereka saling membantah satu sama lain. Jadi Polda mengatakan bahwa Rudy Suik itu melakukan pelanggaran etik sebanyak 5 kali sehingga dia dijatuhkan hukuman ya pemecatan atau pemberhentian dari anggota kepolisian. Sementara Rudy Suik sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima salinan putusan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan dia juga mengklaim bahwa dirinya dipecat itu lantaran dia sedang mengusut kasus dugaan mafia bahan bakar minyak ya. Jadi menurut saya sepanjang kedua belah pihak ini tidak menemukan titik terang ya, tidak ada kesepakatan, meskipun saat ini Rudy Suik itu ya dia diberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan ya, 30 hari untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut. Tapi namun sampai saat ini kedua belah pihak itu ya saling mengklaim. Untuk itu saya berpendapat ya, ini menurut saya ya, menurut saya sebaiknya kasus ini harus dibentuk tim independen ya, pencari fakta. Jadi tim ini nanti melibatkan Mabes Polri, juga jajaran Polda NTT, juga melibatkan akademisi dan juga melibatkan ya Kompolnas dan juga Komnas HAM ya. Jadi unsur-unsur nanti yang tergabung dalam tim independen ini ya, itu unsur-unsur yang boleh dikatakan mereka ini netral ya, sehingga bisa diambil sebuah keputusan apakah memang Rudy Suik itu layak untuk diberhentikan dari anggota polisi ataukah memang dia harus dipertahankan. Jadi kita jangan memberikan kedua belah pihak ini untuk mereka saling mengklaim satu sama lain, tapi alangkah lebih baiknya ya, jadi harus dibentuk tim khusus, tim independen pencari fakta, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan
juga tidak ada pihak yang dirugikan. Ini menurut pandangan atau pikiran saya, ya. Jadi ini adalah jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan polemik ini. Kalau kita membiarkan aparat kepolisian sendiri, ya, untuk menelaah kembali keputusan tersebut, bisa juga nanti, ya, ada prasangka-prasangka negatif dari masyarakat atau publik. Begitupun juga ketika misalnya Rudi Suik juga diberikan klarifikasinya sendiri, maka juga itu, ya, tentu ada pembelaan-pembelaan secara pribadi dari Rudi Suik. Sehingga menurut saya alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya kasus ini ya diselesaikan oleh tim independen yang betul-betul mereka ini independen dan melibatkan berbagai unsur itu tadi, ya. Ada Komnas HAM, ada Kompolnas, ada akademisi, ada juga dari Mabes Polri, ya. Ada juga dari Polda Nusa Tenggara Timur. Ini menurut pikiran saya, semoga kasus ini, ya, bisa segera diselesaikan. Pandangan saya sebagai seorang otak belayang, ya. Semoga Anda tidak belayang seperti otak belayang, ya. Sampai jumpa, ya.